Bapak Ibu Saudara, sore malam hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Power of Community. Selama 3 bulan ke depan saya akan banyak berbicara mengenai komunitas. Yang saya percaya ada kekuatan di dalam suatu komunitas. Saya akan berbicara mengenai apa itu komunitas, seberapa penting komunitas. Haruskah kita berkomunitas? Apa dampaknya kalau kita tidak berkomunitas ataupun berkomunitas? Seperti apa komunitas yang alkitabiah itu dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai. Secara umum, komunitas diartikan sebagai sekelompok orang yang saling mendukung dan saling berbagi antara satu sama lain. Saya ulangi, komunitas diartikan sebagai sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Itu disebut dengan komunitas. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga adalah komunitas pertama yang dirancang Allah ada di dunia ini. Sekali lagi, keluarga adalah komunitas pertama yang dirancang Allah untuk ada di dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Beberapa hamba Tuhan menyebut keluarga sebagai lembaga pertama yang didirikan Allah. Saya setuju. Tapi saya lebih suka menyebut bahwa keluarga sebagai komunitas pertama yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka merupakan sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Saya percaya kebenaran ini. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka berkomunitas. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan sore hari ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai sebuah kelompok atau suatu komunitas, kita sudah saling berbagi dan saling mendukung satu dengan yang lain? Kalau saya katakan komunitas, bisa saja keluarga, bisa saja gereja, atau kelompok-kelompok yang lain. Yang jelas komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung satu sama lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang di online? Apakah sebagai komunitas kita sudah saling berbagi, sudah saling mendukung satu sama lain? Minggu ini saya akan membagikan alasan utama mengapa kita harus saling berbagi. Komunitas tadi sebuah kelompok yang saling berbagi. Nanti di waktu-waktu berikutnya saya akan jelaskan alasan kenapa kita saling mendukung. Minggu ini saling berbagi dulu. Saya akan jelaskan alasan utama mengapa kita harus saling berbagi, khususnya dalam suatu komunitas. Alasan mengapa kita harus berbagi Bapak Ibu Saudara, karena ciri utama pengikut Kristus adalah saling berbagi. Saya ulangi, ciri utama orang Kristen, Kristen yang sejati adalah saling berbagi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya, termasuk para murid, untuk saling berbagi. Saya akan bacakan satu ayat dalam Lukas 6 ayat 38. Bapak Ibu Saudara boleh baca Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan pengikutnya untuk saling berbagi. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bahkan Tuhan Yesus mengajar saling berbagi melalui beberapa peristiwa. Contohnya janda miskin yang membawa persembahan ke bait Allah hanya 2 pesen. Berbagi dalam kekurangannya. Ada lagi peristiwa mengenai perjamuan dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau kamu ingin mengadakan perjamuan siang atau malam, jangan undang saudara-saudaramu. Jangan undang kenalanmu, mereka bisa membalas apa yang kamu buat. Kalau kamu mengadakan perjamuan, undang orang miskin, orang yang tidak mampu. Mereka tidak dapat membalas apa yang kamu buat. Saling berbagi melalui peristiwa perjamuan. Ada lagi peristiwa dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40. Di mana ada seorang yang mendapatkan pakaian, minuman, makanan
ketika dia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan miskin. Nah, orang yang berbagi kepada orang asing ini, dia terheran-heran ketika Tuhan bilang dia boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena dia pernah berbagi. Kapan dia bilang aku berbagi? Waktu aku jadi orang asing, aku tidak punya pakaian, haus dan lapar, kamu beri aku makan, minum dan pakaian. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan pengikutnya untuk saling berbagi, Bapak Ibu. Karena itu tidak mengherankan jika ciri utama pengikut Kristus adalah saling berbagi. Komunitas Kristen, para murid, jemaat mula-mula, ciri utamanya adalah saling berbagi. Sebagai sebuah komunitas saling berbagi. Kemanapun para rasul pergi, mereka saling berbagi. Kisah para rasul pasal 4, jemaat mula-mula berkumpul, saling berbagi. Bahkan Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Boleh kita baca. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Saling berbagi dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Lihat, yang Paulus ingat perkataan ini. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi, lebih berbahagia saling berbagi daripada menerima. Ini prinsip seorang petinju ya. Lebih baik bagi daripada nerima gitu ya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan lebih baik saling berbagi, sebab itu ciri utama pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari renungkan pertanyaan saya sore hari ini. Dari mana kita tahu bahwa kita seorang Kristen? Dari mana orang lain bisa tahu bahwa kita seorang Kristen? Dari mana? Perbuatan lebih spesifiknya saling berbagi. Dari mana kita bisa tahu bahwa saya pengikut Kristus, murid Yesus? Dari mana orang lain bisa tahu itu tuh Kristen? Karena apa? Saling berbagi. Jangan pernah mengaku Kristen jika tidak saling berbagi. Saya masih banyak menemukan orang Kristen yang tidak saling berbagi. Khususnya dalam komunitasnya, dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas lainnya. Masih banyak orang Kristen yang belum saling berbagi. Kecuali komunitas CNC mantap. Masih banyak saya melihat Bapak Ibu Saudara. Buat saya sia-sia terlihat rohani di gereja jika di dalam keseharian kita, khususnya dalam komunitas kita, kita tidak saling berbagi. Menyedihkan sekali. Prihatin saya Bapak Ibu. Karena itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang luar biasa, sebelum saya membahas saling berbagi dalam standar yang tinggi, saya mau mengajak kita belajar untuk saling berbagi dalam hal yang paling sederhana. Bapak Ibu Saudara mau berbagi? Amin. Mau saling berbagi dalam komunitas? Amin. Kita lakukan hal yang paling sederhana. Roma 12 ayat 16b bilang begini, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Sebelum saya menjelaskan saling berbagi dalam standar yang tinggi, Paulus katakan, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Maukah kita sebagai komunitas saling berbagi? Katakan amin. Iya dong. Sebagai komunitas dalam keluarga, dalam gereja, apapun komunitas atau kelompok kita. Di situ kita dilihat sebagai Kristen yang saling berbagi. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan apa? Ada satu buku yang ditulis oleh Gary Chapman. Saya baca profilnya dalam Wikipedia, ini orang yang luar biasa, anak Tuhan. Dia membuat sebuah buku dengan judul The 5 Love Language, 5 bahasa kasih. Wah, ini untuk suami istri yang berniat ingin menikah, boleh baca buku ini. Tapi saya melihat buku ini bukan hanya untuk komunitas keluarga saja. Bukan hanya untuk pasangan suami istri saja. 5 bahasa kasih ini tidak hanya diperuntukkan untuk suami istri saja. Tapi bisa kita praktekkan di dalam komunitas kita. Gary Chapman menulis bahwa orang akan merasa dikasihi ketika orang diberikan bahasa kasih. Saling berbagi dengan 5 bahasa kasih ini. Yang pertama, word of affirmation. Kata-kata pujian. Jangan ngomong saling berbagi yang standarnya tinggi dulu deh. Yang sederhana dulu, kata-kata pujian.
Waktu bangun pagi bagaimana? Siapa yang kita puji? Kalau kepada Tuhan, apakah kita menaikkan pujian syukur? Sembah syukur, hormat, kagum? Atau pagi-pagi sudah nyanyi, bila kau mati, waduh kasihan banget nih orang kayak gini. Kepada komunitas kita, baik di rumah, di kantor, sudah belum kita memberikan word of affirmation, kata-kata pujian, saling berbagi, hal yang sederhana, kata-kata pujian. Bapak Ibu tahu ada orang yang hampir mati, bunuh diri. Tapi ketika ada orang yang memberikan kata-kata yang memotivasi, membuat dia semangat, pujian, enggak jadi bunuh diri loh. Jadi jangan pernah anggap remeh kata-kata pujian yang kita keluarkan. Termasuk ya karena buku ini dikarang untuk khususnya pasangan ya, kepada pasangan kita. Jangan dulu waktu pacaran puji terus, ya kan? Karena masih ada maunya. Udah habis nikah lupa. Kalau saya Bapak Ibu Saudara boleh tanya istri saya tuh. Termasuk jarang juga. Tapi saya mau belajar. Kan begitu. Kalau dulu kan istri saya bilang, lu kalau bikin kata-kata romantis dulu kayaknya keren banget. Sekarang kok jarang. Oh tenang, ada yang paling baru. Beberapa waktu lalu saya katakan kepada dia. You know what baby? Yeah. Since first time I meet you, I feel heaven and I see angel. Dia langsung bilang, ini dari film mana nih? Film mana? Ini beneran kata-kata pujian untuk istriku yang tercinta. Loh Bapak Ibu Saudara, kita bisa beri kata-kata pujian kepada siapa saja. Termasuk dalam komunitas kita. Hari ini kalau lihat Pak Leo, udah lama gak lihat Pak Leo, kok tambah ganteng loh Pak Leo. Asik, ya kan? Minggu depan datang lagi bawa jiwa kayaknya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan, saling berbagi, word of affirmation. Yang kedua, physical touch, sentuhan fisik. Memang dalam suasana COVID-19 ini kita jadi terbatas untuk bersentuhan secara fisik. Paling banter tos pakai begini digenggam. Tapi kita juga masih bisa tepuk pundak. Secara psikologi orang kalau ditepuk pundaknya itu akan merasa dihargai, dihormati. Apalagi kalau kita bisa tepuk lalu kita peluk. Ya, ini tentunya kepada yang sudah muhrim, ya. Jangan sembarang orang, apalagi budaya Indonesia berbeda dengan budaya luar sana. Kalau luar sana, hey what's up? Peluk-peluk. Kalau Indonesia dilihat ini saha eta muhrim bukan main peluk cium, ya kan? Tapi setidaknya ada orang yang merasa dikasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan. Khususnya orang-orang kayak saya ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan tiba-tiba jemaat maju ke depan peluk Pak Pendeta. Enggak. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang membutuhkan saling berbagi dalam bentuk sentuhan fisik. Kita bisa lakukan sekali lagi kepada siapa saja, khususnya dalam komunitas kita. Yang ketiga adalah act of service. Ada orang yang merasa dikasihi, dicintai ketika enggak banyak mulut, enggak banyak bacot, tiba-tiba bantuin, tiba-tiba keluar satu tindakan yang bentuknya pertolongan, bukti nyata dari tindakannya. Ada orang seperti itu, jarang sih muji, jarang muji. Tapi waktu lihat orang susah, langsung action. Wah, orang yang kesusahan ini, gila nih orang. Aku jadi merasa disayang, dihargai. Nah kira-kira seperti itu yang ketiga. Yang keempat, giving, memberi hadiah. Sudah belum kita saling berbagi dalam 5 bahasa kasih ini? Memberi hadiah. Ada seorang istri Bapak Ibu, dia bilang kepada suaminya, "Pak, kayaknya dulu sebelum nikah Papa sering deh kasih mama barang gitu, hadiah, bentuknya jelas gitu. Kok habis nikah udah gak pernah sih Pak?" Ini papanya ternyata bijaksana, dia bilang, Mama pernah lihat gak nelayan kasih umpan sama ikan, terus ikannya udah ketangkep, perlu gak kasih umpan lagi katanya. Ini papa kurang ajar. Alasan aja ya. Ada orang yang merasa dikasihi loh Bapak Ibu, dihargai ketika dikasih barang. Ini Ibu Meling berapa waktu lalu baru ulang tahun nih, belum saya kasih hadiah ya, tapi suaminya pasti sudah diwakili oleh suami Ci. Alasan gembala, ya kan? Ada orang yang merasa dicintai, dihargai ketika diberi sesuatu berupa barang.
Nah yang terakhir adalah quality time. Sudah belum saling berbagi dalam quality time bersama komunitas kita? Memang kita serba terbatas karena kondisi pandemi ini Bapak Ibu. Serba terbatas, tapi setidaknya hari Minggu kita datang kurang lebih 1-2 jam di tempat ini. Ini quality time gembala bersama jemaat, antara jemaat juga, amin. Ya dong Bapak Ibu Saudara, quality time. Baik dalam komunitas lainnya maupun keluarga. Ada seorang suami tanya kepada istrinya yang baru saja keluar dari rumah sakit atau periksa di dokter. Suami tanya, gimana mah? Apa kata dokter? Mamanya bilang gak apa-apa, mama baik-baik aja Pak, cuman stres dikit. Saran dokter ya kita harus quality time, pergi ke tempat-tempat yang enak, ke Singapura, Australia, Amerika. Gimana Pak? Menurut Papa kita mau pergi kemana? Kita pergi ke dokter yang lain aja mah katanya. Ini suami banyak alasan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, jangan bicara yang terlalu tinggi dulu. Yang sederhana dulu untuk saling berbagi. 5 bahasa kasih ini kalau kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Orang bisa melihat ciri utama orang Kristen adalah saling berbagi. Memang kita tidak dapat membagikan 5 bahasa kasih sekaligus dalam waktu bersamaan. Saya memberikan 5 bahasa kasih kepada istri saya dalam 1 hari dalam waktu bersamaan. Kayaknya impossible Bapak Ibu. Lagi pula tidak semua orang punya bahasa kasih yang sama. Saya tidak terlalu suka juga kalau orang beri barang yang sesuatu tidak terlalu juga. Tapi ada orang yang suka. Jadi kita memang tidak bisa membagikan bahasa kasih sekaligus dalam waktu bersamaan. Karena setiap orang sekali lagi membutuhkan bahasa kasih yang berbeda-beda. Saling berbaginya bisa berbeda-beda. Tapi setidaknya begini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berusaha dalam komunitas kita untuk saling berbagi. Jangan pernah deh ngaku I love you, aku mengasihimu. Apalagi dalam sebuah komunitas kalau tidak ada yang kita bagikan. Ya Bapak Ibu yang ada di online, apalagi yang masih berpacaran. Jangan buru-buru terima laki-laki yang mulutnya kayak buaya mangap gitu. Apa hubungannya ya? Ya pokoknya hati-hati dengan laki-laki buaya. Banyak kata-kata yang keluar yang indah-indah. Tapi nggak ada sesuatu yang dia bagikan secara nyata. Ini namanya Kristen-Kristenan. Kita harus membuktikan kasih kita dari saling berbagi. Apa yang bisa kita bagikan? Inilah ciri utama orang Kristen yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mempraktekkan saling berbagi dalam hal yang sederhana, mari kita bicara saling berbagi dalam standar yang tinggi. Baru nih bisa kita ngomong mengampuni musuh dan berdoa bagi musuh kita. Betul nggak? Ini tinggi loh standarnya. Tuhan Yesus ngajarin kalau kita mau berbagi bukan hanya kepada sesama, kepada musuh. Berbagi pengampunan dan mendoakan dia. Barulah kita bisa bicara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Barulah kita bisa bicara mengenai memberi dari kekurangan. Dimulai dari apa? Yang sederhana dulu. Bapak Ibu perhatikan quotes yang saya buat ini. Ini luar biasa nih, angkat baik-baik. Kita dapat memikul beban yang lebih berat jika kita sudah terbiasa memikul beban secara bertahap. Sekali lagi kita dapat memikul beban yang lebih berat jika kita sudah terbiasa memikul beban secara bertahap. Dari yang kecil, yang ringan, sampai yang paling besar. Jadi saya tidak mau mengajak jemaat terlalu terburu-buru untuk bicarakan sesuatu yang tinggi. Yang sederhana dulu deh. Yang ringan-ringan dulu kita pikul. Lama-lama yang berat ketika kita diberhadapkan. Oh ada musuh. Gampang ngampunin. Kenapa? Udah biasa berbagi dengan komunitas. Memberi dari kekurangan. Oh gampang. Kenapa? Biasa memberi di dalam komunitas. Begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memandang rendah atau sebelah mata suatu komunitas. Sekali lagi ketika kita melihat komunitas apapun, baik keluarga, gereja,
dan komunitas lainnya, jangan pernah memandang rendah atau sebelah mata suatu komunitas. Tidak peduli apapun komunitasnya, berapapun jumlahnya, ada kekuatan dalam suatu komunitas. The power of community. Khususnya komunitas yang saling berbagi. Bapak Ibu Saudara, ada satu film yang beberapa waktu baru saya tonton. Judulnya 7 Hari garis miring 24 jam. Ini film bagus Bapak Ibu. Pemainnya Dian Sastro dan Lukman siapa gitu. Ini film kalau nggak salah tahun 2019. Tapi baru saya tonton hari ini. Judulnya 7 Hari garis miring 24 jam. Dari film ini Bapak Ibu Saudara ada satu quotes yang menurut saya bagus sekali. The foundation of everything is a good family. Cerita film ini suami istri yang sibuk bekerja, istri punya pekerjaan, suami punya pekerjaan, tapi mereka tidak saling menuntut. Pokoknya silakan ikutin passion masing-masing, silakan ikutin potensi, gali, bekerja. Tidak ada masalah di situ. Tapi karena kesibukan mereka ya akhirnya ada konflik juga Bapak Ibu. Dan ya namanya konflik bisa mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Tapi dalam film ini terjadi pemulihan. Makanya lahir satu quotes, the foundation of everything is a good family. Nah Bapak Ibu, di film ini ada satu orang wanita, teman dari si istri yang dari si laki-laki ini, teman dari Dian Sastro ini, dia bilang setelah melihat bagaimana mereka konflik ya, 7 hari mereka konflik, ya makanya judulnya 7 hari garis miring 24 jam, gara-gara peristiwa yang terjadi di satu hari itu, konflik jadi selama 7 hari. Tapi ada seorang sahabat dari Dian Sastro ini, dia melihat bagaimana selama 7 hari itu mereka ya konflik, berjuang, akhirnya sampai dipulihkan. Dia bilang seperti ini, tadinya saya tidak percaya dengan keluarga, tadinya saya tidak mau berkeluarga. Tapi setelah saya melihat kalian, saya jadi mau berkeluarga. Dari film ini saya dapat satu rema bahwa ada kekuatan dalam sebuah komunitas. Jangan pandang enteng komunitas apapun Bapak Ibu. Ada orang yang gagal, merasa gagal, tidak bisa lagi berjuang. Rasanya udah ingin mengakhiri hidup. Tapi ketika dia melihat komunitas difabel, saling berbagi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi semangat loh hidupnya. Aku yang normal ini, walaupun aku gagal tapi ngelihat komunitas ini saling berbagi, luar biasa. Aku jadi semangat. Termasuk jangan salah, komunitas CNC ini sudah banyak yang lirik Bapak Ibu. Amin. Iya dong. Ngelihat komunitas ini belum terkenal sih, belum besar, tapi eksistensinya luar biasa, sangat memberkati. Jadi semangat untuk beribadah, jadi semangat untuk cari Tuhan, dari semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bisa seperti itu kekuatan dari sebuah komunitas. Termasuk komunitas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu punya suami, punya istri, punya anak. Kalau dalam keluarga kita ajarkan kebenaran. Hidup yang memberi teladan. Orang di luar tuh bisa lihat loh, keluarga ini agak antik tapi aku melihat sesuatu yang hebat dari keluarga ini. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keluarga ini sekalipun keluarganya seperti ini. Nah saya percaya itulah yang dimiliki oleh keluarga CNC Mantap ya, amin. Punya satu kekuatan yang luar biasa dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan, bukanlah Kristen jika kita masih pelit memikirkan diri sendiri atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ingatlah ciri utama orang Kristen, komunitas Kristen adalah saling berbagi. Ada kekuatan yang luar biasa dalam suatu komunitas, khususnya komunitas yang saling berbagi. Pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, mari mulai pikirkan, aku mau saling berbagi dalam komunitasku. Sehingga ada satu kekuatan yang luar biasa yang bisa kita transferkan, yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.